Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Baik, pembelajaran kita mungkin Ibu minta satu orang marilah kita melepaskan segala kesibukan kita, menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang tidak hadir? Tobias Pare. Izin, Ibu. Yang masuk pelajaran hari ini adalah kita mau menentukan garis regresi yang paling tepat atau istilahnya garis best fit dengan menggunakan apa? Ayo. Iya, Anita coba yang besar sedikit dengan menggunakan metode kuadrat terkecil ya. Bagus sekali. Kita untuk Anita dulu. Harapan Ibu, materi yang sudah pernah dipelajari yaitu bagaimana menggambar diagram pencar. Masih ingat kan menggambar diagram pencar? Masih. Ya, bagus. Jadi cara-cara menggambar diagram pencar itu harus tetap menggambar garis fit. Langkah yang pertama pasti kita perlu gambar diagram pencar. Ibu sudah menyiapkan semacam kartu lot ya, semacam kartu lot. Kelompoknya itu akan mengambil kartu lot ini, kartu kecil ini kupon lot. Kemudian selain mengambil kupon lot, mengambil juga lembar kerja. Dan prosedur penilaian yang nanti Ibu harus berikan itu adalah yang pertama sesuai dengan profil pelajar yang sesuai. Bagaimana kalian berpikir kritis, kalian bergotong royong. Sebelum masuk pada kelompok, akan Ibu jelaskan secara garis besarnya bagaimana kita menentukan garis besarnya dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Kira-kira pesan apa yang ada di video ini? Ini apa ini? Bukan, ini apa ini? Dalam video itu dia menggambarkan apa dalam video itu? Kira-kira pesan apa yang tersampaikan? Itu pesannya videonya itu bekerja sama dalam tim. Dengan bekerja sama tuh kita bisa mencapai suatu hasil yang memuaskan. Oke, bagus kita. Jadi itu satu video inspiratif. Yang berikut kita masuk pada materinya. Bagaimana kita menentukan garis fit dengan menggunakan metode kuadrat. Disajikan data bivariat. Data bivariat ada x, ada y. Kira-kira x itu sebagai variabel apa? Angkat tangan ya, angkat tangan. Kira-kira x itu sebagai variabel apa? X? Ya, x sih, silakan. X itu sebagai variabel bebas atau independen. Oke, 2, 1 dan seterusnya. Berarti di sini kalau kita sajikan ke dalam bentuk diagram pencar, itu berarti ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Itu berarti. Terus warna merah itu dia melalui titik masih di 2,3. Warna merah itu ulang sekali lagi ya. Warna merah tadi itu melalui titik 2,3 dan 13,7. Itu yang warna merah ini 15 dan 11. Tentu dia harus melewati beberapa langkah ini ya. Beberapa langkah. Jadi kita ganti Y satunya dengan 2, ganti X satunya itu dengan 1, ganti X 2-nya dengan 12, ganti Y 2-nya dengan 9. Di sini Ibu tampilkan metode tabel supaya kita bisa menghitung metode kuadrat terkecil. Saya kasih tunjukkan. Kalau dari tiga ini ada nilai yang paling kecil, berarti garis itu adalah garis best fit. Oke, bagaimana bisa diterima ini? Bisa. Oke. Kalau bisa berarti sekarang kita bentuk kelompok.
Satu kelompoknya itu 4 orang. Yang garis hijau, yang garis orange, jadi ada 2 kelompok yang menyelesaikan. Kelompok 1 menyampaikan hasilnya dan kesepakatan. Kelompok yang lain tolong mendengarkan dengan saksama hasil dari jumlah kuadrat residu atau selisih antara Y kurang Y topi dikuadratkan itu adalah 21. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diluangkan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami dapat di bagian garis warna merah. Silakan Stephen. Baik, untuk kolom pertama kita akan mencari Y topi. Rumusnya 12 kali X kurang 40 dibagi. Yang pertama, Y topi sama dengan 9X tambah 40 12 pas. Ya. 12 pas. Jadi yang menunjukkan bahwa garis best fit itu adalah yang mana yang gambar garis warna oranye. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yang berikut kita explicative-nya adalah tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia punya ragam. Tepuk 3. Tepuk 4. Oke, putri kita mulai. Yang berikut kita akan membuat kesimpulan bersama berkaitan dengan apa yang kita sudah pelajari hari ini adalah garis bebas linear. Dari situ kami juga mempelajari tentang bagaimana caranya kami menggambar diagram pencar, terus bagaimana rumus atau cara untuk kami mengetahui nilai dari Y topi, terus bagaimana cara kami mencari nilai Y dikurang Y topi, terus bagaimana kami bekerja sama dalam tim untuk kami mengetahui rumus-rumus untuk menentukan persamaan garis. Dan untuk pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena dengan game kuisis yang telah
kami kerjakan dalam garis yang melalui 2 buah titik. Kemudian yang ketiga itu bagaimana mencari jumlah kuadrat residunya. Dari jumlah kuadrat residu yang diperoleh, maka kita akan menemukan garis base fitnya. Jadi untuk mendapatkan hasil jumlah kuadrat residunya, otomatis kita menggunakan metode kuadrat terkecil ya, seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi ya. Kemudian kita akhiri dengan refleksi. Refleksi tadi itu minta itu sudah bagikan post-it. Nanti dituliskan di post-it itu yang menariknya apa, yang kurang menariknya apa, dan yang perlu diperbaiki itu apa. Kasih waktu 5 menit di depan ya. Di depan. Satu orang pemangku, teman pemangku. Misalnya dari kelompoknya siapa yang paling dekat. Jangan lupa ditulis dengan nama ya, nama. Yang harus dikembangkan, diperbaiki. Ditulis dengan nama. Bisa mengerjakan tugas secara berkelompok untuk melatih kekompakan, terus menggunakan quiz itu hal yang menarik juga. Terus ada games yang ice breakingnya. Itu yang saja tambah lagi. Jadi ini lebih fokus lagi dalam belajar ya. Jadi itu adalah refleksi berkaitan dengan proses pembelajaran kita hari ini. Silakan kembali. Ibu, hari ini pembelajaran bagi Ibu luar biasa sekali ya. Ibu sangat mengapresiasi dari 6 kelompok yang menampilkan jawaban-jawaban yang terbaik. Mungkin ada kekeliruan kecil, itu bisa diperbaiki ya. Kemudian mungkin dalam tim itu Ibu lihat ada yang masih menyendiri. Harapan Ibu bisa bekerja sama dalam tim, karena di awal sekali itu ada satu video inspiratifnya bagaimana bekerja sama tim itu untuk bisa memecahkan masalah. Untuk pertemuan kita kali depan itu kita masuk pada menyusun persamaan garis regresi dengan menggunakan pendekatan. Itu saja dari Ibu. Kita
berdua, kamu berdua saya turut kami berterima kasih karena kita punya proses belajar keseharian yang terjadi pada hari ini. Kemudian kita dalam komunitas kecil, khusus tadi yang konsen kita bertiga. berdasarkan diskusi kita pada hari ini, kami, saya dan Indra, kami sudah buat rancangan asesmen formatif. Jadi siswa kami menentukan sebaiknya untuk penilaian ini kami bagi dalam 4 bidang bimbingan. Yang biasa konseling lain itu ada 4 lain. Yang pertama Pribadi, sosial, belajar, dan ini saya bagikan atau 4 aspek item. jadi kemudian satu nomor itu satu nomor. Oh, oke. Jadi spesifik ya, tidak setiap bulan mereka kalau bidang pribadi mengenakan seragam sesuai ketentuan, hadir di sekolah tepat waktu, pulang sekolah pada waktunya, melaksanakan tugas piket. Kalau bidang belajar, aktif mengikuti kartu. Ibu Ina bisa lanjut baca, Ibu Ina? Tuntas dalam pembelajaran, kemudian memiliki motivasi belajar yang tinggi. Bidang yang ketiga sosial, itu cerdas menggunakan HP, sopan terhadap sesama, mempunyai hubungan dengan lawan jenis, dalam hal ini pacaran, dan memiliki relasi yang baik dengan orang tua. Nah, orang tua itu bisa di sekolah dan di rumah. Itu kita